Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Wah, saya melihat ada yang wajah baru, yang benar-benar baru, yang ada baru tapi stok lama muncul lagi. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kalau kami bisa datang ke hadirat-Mu, kalau kami bisa datang untuk memuji, menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan, itu karena sebuah kebaikan daripada-Mu. Anugerah terbesar Tuhan kalau kami bisa hadir bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara seiman Tuhan, bisa memuji, menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Terimalah sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sembah Dia 1 menit, 2 menit ke depan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kawalah yang segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Katakan lagi dengan imanmu, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
setia kepadamu. Saya nembang berusaha untuk bagi berdiri sama saya depan Tuhan. Sama-sama kita katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita sembah Dia. Kau yang jadikan kami indah, jadikan kami indah. Terima kasih Yesus. Kau pandang kami ajar kami berharap kepadamu. Kau pandang hidup kami, kau jadikan kami. Terima kasih kami untuk sama-sama katakan haleluya. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, ini kami anak-anakmu, ini kami semua hamba-hambamu Tuhan. Kami mau datang ke tempat ini, kami mau katakan Kau sumber kuat bagi kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Woo. Haleluya, masih semangat? Sekali lagi selamat pagi. Coba lambaikan tangannya, bilang saya semangat. Lebih tinggi lagi, yang belum mandi gak apa-apa begini, yang udah mandi boleh angkat tangan dan saya semangat. Haleluya. Kalau sudah percaya Allah kita sumber kuat bagi kami kita semua. Amin. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan dan sebelah kita. Hanya Kau sumber kuat bagi kami Tuhan. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap
selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Lagi-lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Yo, kita tepuk tangan sama kita yuk. Kita yakinkan Allah itu sumber bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kata-kata pertama, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Jemaat aja, Allah sumber kuatku, come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Yang wanita sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Yang wanita siap-siap, yang pria jangan mau kalah. Dengan segenap hati, yang pria katakan sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku sama-sama katakan kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan dan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita ngasih mati kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarkan Engkau berikan hati dan telinga seperti seorang murid Tuhan Yesus. Bapak, ini kami Tuhan, dan kami sungguh percaya Tuhan, hari ini ada sesuatu yang baru, hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Kau katakan pada kami Tuhan dan hamba-Mu. Ini kami Tuhan, sekali lagi kami datang mau menyembah-Mu, mau menyiapkan hati kami, mau menyiapkan pikiran kami, jiwa kami hanya pada-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu,
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Di kami Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan lagi sama-sama. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Percayakan hidup kami padamu. Ku percayakan hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu buat ini dan teman-teman, sama-sama kita katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan lagi, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan. Katakan lagi Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Urala nama syanda karala nama si nama karala nama syanda karala nama si Urala nama syanda karala Urala nama syanda karala Ya rala nama lama karala nama si Rala nama syanda karala nama si Ida bakarala nama lo Rala nama bakarala nama la bakarala ya si Ya rala non Rala nama syanda karala nama syanda karala Rala nama lama syanda karala nama syanda
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Ya Bapa, itulah yang dari dasar hati kami yang terdalam, bahwa Engkau Yesus kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak mampu, kami tidak kuat. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Terima kasih untuk siang hari ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu, itu pun karena anugerah-Mu. Kami boleh duduk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh-sungguh baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami mendengarkan Engkau. Pakai hamba-Mu, jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Saudara, puji Tuhan. Hari ini saya percaya hari yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tidak biasa-biasanya, saudara ya. Saya lihat ada yang nggak biasa-biasanya kita ketemu, cicinya Roy ya. Dan semua, ayo sama-sama kita keluarga dalam Tuhan. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah di dalam hidupnya. Semua orang mengalami masalah dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah, itu yang menentukan hidup kita. Itu sebabnya saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini, kalau saya baca-baca ngeri juga saudara. Pemurnian menghasilkan generasi tahan api. Saudara, bukan tahan uji loh. Kalau hanya diuji sekali dua kali. Tapi saudara pernah masuk ke api belum? Nah, ini tahan api saudara. Nah, saudara, pemurnian adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan sebetulnya bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Orang percaya itu pengennya saudara, kalau udah hidup ikut Tuhan, itu gak ngalamin apa-apa gitu, mulus gitu, berjalan lancar. Tapi nyatanya gak demikian loh saudara. Karena pemurnian itulah yang akan membawa orang untuk masuk ke sorga. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang telah dibebaskan dan dimurnikan. Kenapa mesti dimurni? Ayo kita klik. Nah saudara, karena orang yang setia saudara, itu pasti taat kan? Betul kan? Tapi orang taat belum tentu setia. Nah, orang yang taat ke gereja, kalau saya bikin gini, orang yang taat ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Betul kan? Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat ke gereja. Nah, saudara, pemurnian itu kadang-kadang sakit, saudara. Pemurnian itu artinya ya kita menang dari sindiran, kita menang dari ini nyindir gua nih, kita menang gitu ya. Nah, itu namanya pemurnian, saudara. Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi. Generasi yang terdiri dari orang-orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan.
Jadi bukan menyatakan kemuliaan diri sendiri, tapi yang dinyatakannya itu kemuliaan Tuhan. Nah, bukan fokus pada diri sendiri, tetapi orang itu fokusnya supaya orang lain lihat Tuhan melalui hidupnya. Orang yang demikian ini adalah orang yang mau dibentuk makin serupa seperti Kristus. Jadi hidup kita ini saudara belum pulang juga ke sorga, sebetulnya tujuan Tuhan satu. Dia terus memurnikan kita, membentuk kita untuk makin sama seperti Kristus. Saudara bangun pagi, ya, saudara kapanpun setiap hari, saudara, kita itu selalu dimurnikan, dibentuk. Besi menajamkan besi, ya kan? Suami, istri saling menajamkan terus, anak, orang tua, semua, tetangga, semua saudara, itu menajamkan terus. Saudara ke gereja, sama-sama anggota gereja, jemaat, pendeta, semua itu menajamkan semua. Karena apa? Karena saudara ada satu musuh kita, namanya ada iblis. Iblis itu datang, dia mencuri, dia mau supaya saudara itu gak suka cita. Coba saudara mau, wah saya mau ke gereja. Ya, baru saudara niat mau ke gereja, melakukan baik, kan ada pertanyaan orang gini, kalau saya mau berbuat baik itu kayaknya banyak benar masalahnya. Iyalah saudara, karena kalau saudara ingin berbuat baik ngapain goda lagi kata iblis. Nggak usah digoda aja udah sama-sama ke neraka. Setuju? Katakan amin. Nah saudara, jadi pada waktu kita ingin berbuat benar, godaan itu mulai datang. Godaan itu saudara terdiri dari ke tubuh. Tubuh itu saudara, wah pagi ini saya mau ke gereja, pegel. Ya saudara ya, saudara bangun, biasanya juga bangun siang. Nah itu terus godaan, saudara, tapi saudara mesti menang. Jadi pemurnian itu kita harus menang. Nah saudara, di jiwa pada waktu saudara mau datang, ada aja saudara naik mobil atau apa, ada aja orang kayaknya nyinggung perasaan, bikin kesel hati, supaya saudara apa? Itu dimurnikan supaya kita menang. Nah, adalah bagian roh. Sebetulnya gimana saudara? Kita nggak bisa nyembah lagi. Tapi di sini dikatakan orang-orang yang mau dibentuk serupa dengan Kristus dan berjalan dengan karakter ilahi. Karakter ilahi itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kemurahan, kelemah lembutan, ya, sampai yang terakhir itu penguasaan diri. Itu mesti ada. Jadi Tuhan membentuk supaya kita itu, generasi ini adalah generasi telah dimurnikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak gitu demen saudara. Saya bilang bukan nggak gitu demen, dia nggak demen. Kalau di gereja kayak gitu tuh, kayak gambar di depan. Dia nggak demen, tapi jemaat home nggak. Coba saudara tegak-tegak, nggak ada. Kalau ini saudara lihat, waduh saudara, saya pikir kacau juga kalau yang kayak gini ya saudara ya. Oke, klik. Maleakhi pasal 3 ayat 3 dikatakan gini, Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi. Nah orang Lewi itu orang yang terpilih saudara, dari antara 12 suku itu terpilih. Siapa terpilih? Saudaralah yang dikatakan 1 Petrus, kitalah bangsa yang terpilih, umat yang kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Kita yang terpilih. Kalau kita menjadi orang yang terpilih saudara, ya nggak usah proklamir aja, kalau udah terpilih mau gimana? Berarti orang yang terpilih itu orang yang menang. Amin. Orang yang terpilih itu orang yang menang. Amin. Nah saudara, kalau kita ini orang yang terpilih, maka mereka akan menyucikan mereka seperti emas. Ini janji Tuhan. Jadi orang yang terpilih itu yang akan disucikan, dikuduskan seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan.
Jadi Tuhan mau pilih kita supaya kita menjadi korban yang benar, mempersembahkan korban yang benar. Jadi Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Nah, dikatakan bahwa kita itu akan dimurnikan. Siapa yang dimurnikan? Orang percaya itu yang akan dimurnikan. Nah, saudara, pertanyaannya klik. Apakah semua orang dimurnikan? Semua orangkah di dunia ini dimurnikan? Jawabannya tidak. Yang dimurnikan itu adalah setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Sudah lihat ya, ranting yang nggak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan itu artinya dimurnikan. Supaya dia lebih banyak berbuah. Jadi jawabannya apa? Apakah semua orang dimurnikan? Apakah semua orang dimurnikan? Tidak. Aku adalah orang yang telah dimurnikan. Bilang gitu. Aku adalah orang yang telah dimurnikan. Aku siap untuk terus dimurnikan. Kalau nggak siap jangan ngomong. Aku siap untuk dimurnikan. Saudara, kalau saudara mau terus bertumbuh, kalau saudara menjadi buah yang terpilih, itu akan terus dimurnikan. Yang dimurnikan itu adalah orang percaya yang terus mau bertumbuh. Yang nggak mau bertumbuh, ngapain kata Tuhan? Coba saudara perhatikan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Nah, saudara kalau dipotong di mana? Kering, akhirnya dibuang. Dibuang kemana? Ya lebih gampang ngomong ke neraka. Jadi saudara, yang dimurnikan itu khusus orang yang mau berbuah lebat. Jadi saudara jangan tanya lagi, sekarang saya udah jawab, jadi sebagai gembala saya jawab. Kalau gitu kita mau makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, makin dimurnikan, iya. Kalau gitu saya nggak sungguh-sungguh, iya terserah, dipotong. Mau pilih mana? Saudara, memang ini Tuhan telah memberi waktu kita ini, saya lihat. Bukan saya katakan tahun 33 Tuhan itu datang. Tapi ini ada program 10 tahun. Orang harus lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi sebagai gembala, saya ditanya semalam saudara. Saya lagi bikin-bikin saudara. Bu Helen ada di dalam. Kayaknya saya dengar suara malaikat. Saya keluar saudara. Saya pikir ada orang puter kaset atau apa. Keluar saudara. Saya lihat enggak, anjingnya diam. Malah datang, saya punya 2 anjing datang. Diam nggak ada, tapi ini kok dengar kayak suara orang nyanyi. Lalu setelah saya dengar suara nyanyi, dan keluar saya bilang saya dengar ada suara malaikat tuh nyanyi. Lalu Tuhan hanya taruh di hati saya, orang yang dimurnikan jangan takut. Itu disiapkan untuk masuk ke surga. Tapi jangan jadi orang yang dipotong. Itu dicuekin. Nah, sudah. Terus. Kenapa? Ya, oke, klik. Mundur dulu. Nah, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Jadi kalau ketemu saudara, makanya kita bangun dalam hidup kita ini. Kan dikatakan gini, entah engkau membangun hidupmu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, ya, atau jerami atau rumput kering. Nah, saudara, Tuhan ingin supaya material yang kita ini karena ketemu Tuhan itu kebakar. Jadi ada yang najis-najis dalam hidup kita, kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nyembah. Hari ini saya rasakan hadirat Tuhan kuat, saudara ya. Itu saya percaya menjamah saudara. Enggak ada orang bisa, saudara. Ya, saya ketemu dulu teman saudara, preman, saya pernah
tinggal di itu, dikenalin dengan preman, dia digebukin, saudara, nggak nangis. Dia ketemu pendeta nggak pengalaman, hanya ngomong, apapun dosamu bang, Alkitab yang bilang, dia tetap mengasihi abang. Baru ngomong gitu dia nangis, saudara. Kasih Allah itu yang membuat orang bisa nangis. Kalau saudara nangis karena saudara susah, itu celaka kita. Tapi kalau nangis karena kita mengasihi Tuhan, itu nilainya. Tuhan bilang, aku tampung air matamu di kirbatku. Nah, apa yang dapat menghalangi kita untuk berbuah? Jadi yang berbuah, saudara, yang mau bertumbuh, berbuah dalam Tuhan, itu yang dibersihkan, dimurnikan. Pertama, saudara, kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia itu artinya khawatir hidup di dunia ini. Apa yang kumakan, minum, pakai. Itu Yesus bilang gini, jangan kamu khawatir. Hari ini cukup kesusahan hari ini, esok punya khawatirnya sendiri. Jadi saudara, gini loh hidup kita ini. Nah, kemarin sore saya mengunjungi ada ponakan saya, diperiksa ada benjolannya katanya di itu. Waktu saya periksa, waktu saya datang, saya lihat senyum-senyum, udah yang paling gelisah itu mamanya sendiri. Udah. Nah, mamanya sendiri yang gelisah. Apa tadi saya bilang ya? Mamanya yang gelisah. Jadi saya bilang, kamu duduk ya, saya foto, saya kirim ke mamanya. Mamanya cici saya. Saya bilang, Ci, nih fotonya. Kadang-kadang saudara, orang lain lebih gelisah daripada diri kita sendiri. Ya kan? Kadang-kadang kita lebih bawel tentang masalah orang lain daripada masalah kita sendiri. Ya apa enggak? Nah, saudara, jadi kekhawatiran dunia itu Tuhan Yesus bilang gini, kekhawatiran hari ini cukup untuk sehari, esok punya khawatirnya sendiri. Makanya berjalanlah hidup jadi orang benar. Hidup orang benar itu karena percaya, karena dia percaya. Nah, saudara, waktu saya sampai situ saya bilang sama dia, dokter periksa kamu semua kayak gini, itu oke, itu fakta. Tetapi kamu harus yakin satu hal, kamu orang percaya. Kita ada fakta yang lain. Ada namanya fakta Alkitabiah, itu fakta kebenaran. Mana yang kamu pegang? Kebenaran firman Tuhan atau fakta itu? Kamu yang menentukan, itu yang menentukan, karena tiga ini. Pertama fakta masalah, kebenaran, dan diri kita. Waktu diri kita bilang, oh ini dokter bilang gini, gelisah, saudara gak bisa tidur. Sepanjang malam saudara gak bisa tidur. Dengan gak bisa tidur, penyakit saudara makin nambah. Tapi fakta kebenaran bilang enggak. Oleh sebab bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Apakah kita gak perlu ke dokter? Saya gak bilang gitu. Saya bilang kamu mesti tetap, tapi harus percaya. Tuhan yang pakai dokter itu, engkau disembuhkan karena darah Yesus itu. Sama dengan masalah hidup kita, saudara. Kalau kita melihat itu fakta, wah. Lalu yang kedua, saudara, tipu daya kekayaan. Mana yang kita lebih ini, saudara? Tuhan atau uang yang lebih menguasai hidup kita? Jawaban ada pada Anda. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Nikmatan hidup itu artinya, saudara, saya nggak usah jelaskan lah, udah tau lah tuh. Klik. Ternyata, saudara, ada perumpamaan Alkitab bahwa ada benih jatuh di semak duri, dikatakan. Semak duri itu, saudara, kekhawatiran.
Saudara duduk di sini, di tempat kita datang ke hadirat Tuhan, di gereja sama-sama. Siapa di sini yang enggak khawatir? Angkat tangan. Siapa di sini yang khawatir? Saya kadang-kadang aduh. Saya duduk aja kalau gitu. Tanya siapa yang khawatir, nggak ngangkat tangan gitu. Nggak khawatir, nggak ngangkat tangan. Ya gitu. Gini saudara, setiap kita pasti ada kekhawatirannya sendiri. Tetapi yang bahaya itu namun ya ada tulisan merah kan. Saya nggak usah baca semua, nanti mungkin saudara bisa ambil itu, nanti bisa minta mungkin kalau mau perlu di rumah. Karena kalau ininya jadi panjang nanti. Nah saudara, jadi namun saudara akan terjadi tidak biasa dan tidak wajar bagi kita orang percaya jika kita sebagai orang percaya dihantui oleh rasa kekhawatiran. Nah ini tadinya saya mau tulis dikuasai oleh kekhawatiran saudara, tapi rasanya nggak enak. Bahasa itu panjang malam saya siapin itu khotbah malam ini untuk hari ini. Tuhan taruhin itu dihantui, saudara. Kalau hantu itu kan nggak kelihatan kan, saudara. Dihantui kekhawatiran, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir. Nah, saudara, jadi orang yang hidup dalam kekhawatirannya tidak akan pernah melihat benih firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah. Artinya gini, bahasa sehari-harinya. Jika orang percaya itu khawatir, maka ia tidak akan pernah melihat mujizat di dalam hidupnya. Saudara mau mengalami mujizat? Mau mengalami mujizat? Nah, saya percaya kalau saya mengalami mujizat, gereja kita mengalami mujizat, saudara pasti mengalami mujizat juga. Tapi satu hal yang harus kita itu, kekhawatiran itu memang ada, tapi jangan kekhawatiran itu menghantui hidup kita. Ya saudara, kita serahkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan mengatur hidup kita. Jadi kalau kita kekurangan, apa yang kita pegang? Kita pegang firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Kalau kita kurang, kita akan bilang, Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Tuhan yang memenuhi. Jadi saudara, kita klik. Untuk apa ya? Untuk apa orang percaya harus dimurnikan? Untuk apa dong mesti dimurnikan? Nah, kita dapat jawaban dari Alkitab melalui surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk baca sama-sama yang ada merahnya di atas kuning. 1, 2, 3. Nah, saudara, untuk membuktikan kemurnian iman kita, murni nggak kita? Ya, kalau kita, saudara, hanya datang, oh aku Kristen, ya semua orang juga tahu, Hansip juga udah tahu, pokoknya kalau masuk sini pasti orang Kristen dah. Ya, sampai mobil Grab aja berhenti sini, dia bilang, Pak parkirnya sono Pak. Karena dia tahu kalau yang datang sini pasti mau ke gereja, dipikirnya gitu. Nggak taunya sopir Grab, nganterin doang. Nah, saudara, tapi saudara jangan jadi penumpang Grab. Maksudnya kalau gereja ini Grab gitu, jangan hanya jadi penumpang. Tapi kita harus, saudara, waktu dimurnikan, kita harus timbul seperti emas yang murni.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan apa? Dengan api. Api apa? Api persoalan, masalah, sakit, kemiskinan, kemelaratan, semua ada di bumi ini. Itu ujiannya. Sehingga kamu memperoleh pujian. Kapan kita memperoleh pujian? Dia katakan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Ayo kita lihat kapan, terus klik. Nah, saudara, kapan kita menerima pujian? Pada waktu kita melakukan, hidup kita itu melakukan firman Tuhan, sampai yang nyuruh kita melakukan itu bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Di dunia ini orang nyari orang baik, tapi Tuhan nyari orang yang baik dan setia. Setia itu saudara, kalau diambil bahasa Inggrisnya di kamus bahasa Indonesia ditulis gini, orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Sehingga Tuhan itu bilang, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, sebelum masuk mesti pakai baju pesta. Makanya siapa yang bisa ngasihnya? Hanya Tuhan Yesus. Hamba yang setia pada akhirnya akan beruntung. Katakan, aku hamba yang setia pasti beruntung. Apa? Kalau saya di sini kedengarannya enggak, aku hamba setia, yang enggak ngomong tadi bilang gini, aku hamba setia kok selalu buntung. Ayo ngomong sekali lagi. Aku hamba yang setia. Dia ngomong enggak yakin sendiri. Ngomong sendiri tapi enggak yakin. Saudara, di dalam hati kita itu yang membuat kita. Nah, lalu saudara, kapan kita dimuliakan? Pada waktu kita dimuliakan, kalau kita udah lolos yang kiri, ya, kalau sebelah kiri ya, itu yang hamba yang beruntung. Kalau udah lolos itu saudara, pada waktu sangkakala Allah berbunyi, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di sini kita akan mendapat mahkota. Oleh sebab itu setialah, jadilah hamba yang setia. Nah saudara, saya mau kasih saudara contoh. Orang yang hidup di bumi ini benar-benar bukan hanya api persoalan, benar-benar masuk ke dalam api. Saudara, ayo klik. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 dikatakan. Lalu Sadrah, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kamu memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan, ya, dirikan gitu. Nah, saudara, kisah Sadrah, Mesak, Abednego ini saya percaya kita udah sering baca. Dari sekolah minggu juga kita udah sering baca. Nah, kita lihat apa pelajaran yang dari cerita ini. Ayo klik. Yang pertama, yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya mengutamakan Tuhan atas segala hal dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu mesti menjadi segala hal. Apa dijawab dari Sadrah, Mesak, Abednego tadi? Kalau seandainya juga tidak terjadi apa-apa, kami ini mengabdi Tuhan, Tuhan menjadi utama dalam hidup kami, nggak apa-apa. Mati juga nggak apa-apa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, saudara, oleh sebab itu, Sadrah, Mesak dan Abednego
menunjukkan bahwa mereka lebih memilih resiko untuk menghadapi hidup ini dengan satu resiko, ancaman, kematian, daripada mengkhianati Tuhan. Gimana saudara? Ini yang pertama. Tuhan segala-gala itu artinya segala-galanya adalah Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, klik. Pelajaran yang kedua, kisah ini mengingatkan kita tentang kekuatan iman yang dapat mengatasi segala rintangan. Ini saya sebut dengan iman walaupun. Tapi banyak orang Kristen bukan hidup di dalam iman walaupun, tapi hidup di dalam iman jikalau. Jikalau Tuhan memberkati aku akan setia ke gereja. Tapi Tuhan mencari hari ini adalah orang yang punya iman walaupun. Walaupun aku belum diberkati, aku tetap mengikut Tuhan. Kalau itu orangnya, saudara adalah orang yang dicatat Tuhan untuk masuk surga. Sama-sama saya. Nah, saudara, klik yang ketiga. Nah, pelajaran ketiga, kisah ini juga menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir bersama kita dalam setiap ujian. Nah, Tuhan selalu hadir, saudara. Di dalam setiap ujian kita, di dalam setiap masalah kita, Tuhan itu ada. Kalau saudara mengalami, mungkin gak ada orang lain lagi bisa tolong saudara. Saudara gak usah tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Pada waktu saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Jika saudara menghayati akan hal ini, ketika Sadrah, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam api, saudara, apa yang terjadi? Klik lagi, yuk. Mari kita belajar untuk memiliki keberanian dan kesetiaan yang sama kepada Tuhan. Menghadapi api ujian dan percobaan itu, memiliki iman yang walaupun. Kita harus mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu. Kita miliki iman walaupun itu dan meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Baik di dalam kita diberkati maupun belum diberkati, maka demikian kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan dan membebaskan kita. Amin. Maka api persoalan apapun adalah sarana Tuhan untuk membuat kita, klik yang pertama, menjadi sarana berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Sadrah, Mesak, dan Abednego, saudara baca nanti ya di Daniel pasal 3. Sebelum mereka dilemparkan ke dapur api, mereka nggak lihat Tuhan. Tapi ketika mereka masuk ke dapur api yang dipanaskan 7 kali, saudara, apa yang terjadi? Di sana ada Tuhan. Dilemparkan 3, saudara baca itu. Nanti dilemparkan 3 ya. Kemudian terkejut Raja Nebukadnezar lalu bangun dan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar Raja. Tetapi katanya ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan. Ya saudara, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya ada tambah, berjalan-jalan dengan santai. Mereka jalan, wah, asik juga main api. Nah, dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dia bilang. Dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Karena dia nggak tahu, Tuhan itu hanya anak dewa. Artinya saudara, pada waktu dalam kesusahanmu, jangan takut. Tuhan ada di sana. Mungkin saudara nggak bertiga, berempat, saudara sendiri yang masuk dalam percobaan. Tapi jangan takut. Saudara berdua dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita teruskan. Yang kedua. Yuk klik.
Klik lagi. Nah, yang kedua, saudara, persoalan itu adalah sarana Tuhan untuk membuat orang lain melihat Tuhan melalui hidup kita. Apa yang terjadi, saudara? Sadrak, Mesak, Abednego sama-sama dengan Tuhan. Tapi orang lain kadang-kadang nggak melihat Tuhan. Tapi ini karena di dalam persoalan itu, masuk ke dapur api itu, orang melihat ada Tuhan lewat hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang kedua, Tuhan mau supaya orang lihat, bukan kita bilang hanya orang Kristen aja. Kemarin saya ketemu itu, dia bilang, wah ada satu preman, dia bilang. Itu pakai salibnya gede. Tapi preman. Orang bukan lihat salibnya ini. Tapi orang mesti lihat Kristus itu memancar melalui hidup kita. Dia harus melihat itu, saudara. Kalau itu udah kelihatan nampak melalui hidup kita. Dan para wakil raja dan para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakarannya pun tidak ada pada mereka. Saya kasih tahu saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh ke bumi, kata firman Tuhan, kalau tidak seizin Bapa di sorga. Jadi oleh sebab itu saudara, jangan takut ikut Tuhan. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan ingin supaya kita itu berjumpa pribadi dengan Tuhan. Sarananya itu kesusahan. Jadi kalau kesusahan datang kepada saudara hari ini, saya nggak tahu apa kesusahan saudara di dalam bisnis, di dalam apa, perdagangan, setiap orang ada susahnya. Jangan marah, tapi nikmati kesusahan itu, bahwa Kristus ada bersama dengan kita. Yang kedua, Tuhan mau supaya kalau Kristus sudah bersama dengan kita, orang lihat, wow si ini dalam kesusahannya aja dia tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong dia. Akhirnya orang ikut Tuhan bersama-sama. Yang ketiga, saudara. Terus klik. Klik lagi. Nah, saudara, ini yang paling orang inginkan. Hidup di bumi ini, ikut Tuhan, siapa yang mau dipromosi sama Tuhan hari ini? Oh, ada yang nggak mau juga. Nah ini saudara memang saudara ya, gimana pun mau 100% menang nggak bisa saudara. Pasti ada golput juga. Saya benar juga sih. Benar juga sih, tapi yang dihitung mana yang daftar, ya kan gitu, ya kan? Nah, saya ulang sekali lagi, siapa hari ini yang datang bersama-sama dengar firman Tuhan ini? Nah, saudara boleh tutup mata saudara sebentar dulu, renungkan dulu. Siapa yang datang hari ini dengar firman Tuhan hari ini dan dia bilang dalam hatinya, Tuhan promosikan aku. Angkat tangan. Ada yang mau dipromosi, ada yang setengah tiang 50% dapat. Ya nggak apa-apa, kan gitu. Kan lucu juga kan sekarang orang-orang saudara yang ngomong apa ya, yang itunya lain saudara ya. Oke, ulang sekali lagi biar semua dapat 100% nih ya. Siapa yang datang pagi hari ini atau siang hari ini sampai siang hari ini dan berkata, Tuhan tinggikan aku, promosikan aku. Wah, 100%. Berarti sekali putaran. Nggak kampanye lagi nggak. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Jadi kalau saudara mau ditinggikan, saya mau mengakhiri ini. Yang pertama, kita harus
secara pribadi ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan, saudara nggak akan dapat promosi dari Tuhan. Yang ngomong saya, karena termasuk saya. Jadi kalau saudara mau dipromosikan, nggak lain. Berikan waktu utama pada Tuhan. Tuhan akan promosi karena saudara jumpa dengan Dia. Yang kedua, Tuhan bikin promosi itu untuk orang lain lihat diri kita ini udah jumpa dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu menjadi nyata melalui hidup kita. Tuhan bilang, kamu siap terima promosi. Kalau saudara ditanya, saudara siap terima promosi? Nah, kalau saudara siap terima promosi, berarti saudara berkata, Tuhan, setiap pagi saya akan bangun pagi untuk berdoa. Yang kedua, setiap hari saya akan baca firman-Mu. Nah, saudara, udah 2 aja dulu dah, gitu. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja susah. Yang 1 aja susah bikinnya. Nggak ada waktu. Oh, Tuhan bilang, no time. Oh, kata Tuhan, no promotion. Ya terserah. No time. Ya, no promotion. Nggak ada waktu, nggak ada peninggian. Saya masih ingat loh saudara. Itu yang paling berkesan selama saya jadi pendeta, nyanyi sekolah minggu. Itu kalau saudara dari Palembang itu saya melayani di tempatnya Talang, namanya Talang. Itu orang-orang Chinese yang miskin saudara. Waktu dia nyanyi ini yang sebetulnya nyanyinya itu yang bikin saya tergugah hati. Banyak doa, dibilang pendeta bisa banyak berkat. Engkong gua nggak berdoa, cucunya jadi melarat. Kok bisa gitu nyanyinya, saya bilang. Saya panggilin, Aseng namanya, Seng, kenapa nyanyi gitu? Iya, buktinya gitu. Saya dari sekolah minggu, saya bilang, Kong, sembayang Kong. Nggak usah sembayang juga, engkong udah kaya. Gitu katanya, nggak taunya miskin gua, sekolahnya aja susah katanya. Gitu. Nah, saudara tahu, tapi nyanyi itu sebetulnya yang benar gini diajarin dulu. Banyak doa, banyak berkat, nggak berdoa. Ya jawab sendiri. Jawab sendiri. Ya, jadi 2 ini mesti kita lakukan hari-hari ini. Jemaat Tuhan, saya mau ajak kita, ayo. Kalau nggak bisa pagi, udahlah terserah pokoknya, gini aja. Kompromi lagi dikit. Pokoknya ambil lagi waktu yang khusus. Kapan kamu bisa sama-sama Tuhan? Yang kamu bisa curhat gini. Tuhan, Engkau baik ya. Sampai engkau bisa mengucapkan Tuhan, Engkau baik ya. Kalau nggak ada engkau, nggak tahu aku jadi apa. Kalau saudara sendiri kan nggak malu, mau nangis nangis aja. Nah, kalau saudara udah jumpa dengan Tuhan gitu, mau di tempat umum pun, saudara nggak akan peduli orang lain. Kalau saudara bilang Tuhan itu baik, saudara akan berlinang air mata. Saudara nggak akan bisa paham mengalami orang lain bilang Tuhan baik kalau saudara nggak ngalamin. Tuhan akan mempromosi saudara. Oleh sebab itu saudara, mari. Sebab bukan dari timur. Kita baca sama-sama yuk. Sebab bukan dari timur atau dari barat. Dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikan yang lain. Direndahkan itu apa? Saudara? Saudara nggak berdoa? Oke, aku rendahkan Tuhan. Tuhan, aku udah jadi orang Kristen, udah. Tuh, kalau orang datang ke gereja home itu yang nyambutin gua. Saudara berontak sama Tuhan. Mungkin saudara bilang, yang khotbah di gereja itu nih, Immanuel namanya. Tapi Tuhan bilang,
Jika engkau tidak melakukan, engkau nggak berjumpa dengan aku. Makanya tahu saudara, kita ngerasa direndahkan terus, nggak ngalamin mujizat dalam hidup kita. Saya nggak mau itu terjadi dalam hidup kita hari ini. Saya mau orang-orang yang berhasil Tuhan janjikan itu di dalam hidup jemaat tempat ini. Kalau saudara jadi pengusaha yang berhasil, punya keluarga yang berhasil, punya anak yang berhasil. Nah saudara, ya saya bukan promosi maksudnya. Karena ada video cucu saya lagi ini, jadi beberapa orang itu nanya saya, kok bisa gitu ya? Bisa pinter benar ya? Rahasianya apa sih? Waduh, saya nggak tanya bapak emaknya gimana rahasianya nih, karena nggak bagian saya lagi. Cuma sih yang saya tahunya gini, kalau dia datang ke rumah, biasanya dia grandmanya yang masak, ya nyiapin makan, tidurnya udah grandpa puter nyanyi, pokoknya nyanyi Mandarin, ya pokoknya ya yang saya tahu gini, pokoknya sepotong aja yang saya tahu, pokoknya Yesus itu sahabatku yang setia, pokoknya. Nah, kalau dia tidur, apa yang saya lakukan? Saya pegang kepalanya Tuhan. God give her a wisdom. Berikan dia hikmat. Ya pakai bahasa Indonesia aja dah, nggak enak. Tuhan berikan dia hikmat. Lebih dari anak yang lain. Kalau engkau bisa memberinya kepada Sadrah, Mesak, Abednego, mereka lebih cerdas. Berikan anak ini kecerdasan lebih dari anak lain. Karena engkau yang membentuk dia. Aku tahu engkau sanggup, dan yang pertama dari semua itu Tuhan, engkau jadikan anak ini berkenan di hatimu. Saudara, saya balas orang tanya itu, ini yang saya lakukan. Saya nggak tahu kalau orang tuanya lakukan apa, tapi saya tahu mereka lakukan. Nah, saudara, jadi kita itu walaupun kita akan menjadi dampak dan melihat nggak ada doa yang nggak dijawab Tuhan, kecuali doa saudara nyumpahin orang. Nah, ada nggak, saudara? Ada. Saya mau kasih tahu. Saya baru tahu doa itu bisa nyumpahin orang. Dia doa gini, Tuhan berkatilah Pak Wisnu misalnya, berkatilah Pak Wisnu. Tapi pikirannya di sini, biar lu mati lu. Nah itu saudara, Tuhan lihat yang dalam hati, bukan ucapannya. Hati-hati. Makanya waktu saudara doa gitu, saudara pikir saudara memberkati. Tapi dalam hati saudara itu mengutuk, kutuk itu balik ke saudara. Karena firman Tuhan ini jelas bilang, apa yang kau tabur kau tuai. Nah oleh sebab itu saudara, hati-hati. Mari kita hari ini sebetulnya Tuhan ingin kita menyelidiki, kita introspeksi diri. Mari kita berdiri sebelum kita terima roti dan anggur. Perjamuan kudus itu adalah perjamuan dari Tuhan sendiri. Tapi kita mesti istilahnya kita mesti koreksi diri. Apakah ada hidup kita yang belum selaras? Enggak apa-apa. Kalau saudara bilang, Tuhan aku kok hidupnya gini amat Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu semua itu. Aku mengerti. Apakah engkau peduli dengan aku Tuhan? Aku sangat peduli. Tapi Tuhan tanya, apakah engkau mau membuka hatimu? Aku bisa tinggal dalam engkau dan mengarahkan hidupmu. Saudara, ambil waktu sejenak. Kita bukan mau cengeng-cengengan hari ini, tapi ini persoalan yang serius. Kita harus berdiri kokoh menjadi orang benar.
orang yang mengasihi Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik. Ambil waktu sesaat berdoa. Kalau ada mungkin dosa yang tersembunyi, mungkin ada kejahatan yang belum kita akui. Orang lain mungkin gak tahu. Tuhan tahu. Ketika engkau katakan, Tuhan ampuni, Tuhan bilang, aku akan mengampuni engkau. Oh, ralah namanya. Masing-masing masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Sampai kita dapat berkata, Tuhan itu sangat baik. Oh, ralah nama syanak ralah nama. Sembah Dia. Oh, ralah nama syanak. Ya ralah nama syanak ralah nama syanak. Ya ralah nama lama ralah nama syanak. Oh, ralah nama syanak ralah nama lama. Oh, ralah nama lama syanak. Oh, ralah nama syanak. Ya ralah nama syanak ralah. Kami siapkan hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Penuhi kami dengan darah-Mu. Penuhkan kami dengan kehadiran-Mu. Engkau tahu apa yang telah kami ungkapkan padamu. Engkau mengampuni. Engkau memperbaharui hidup kami. Karena darah Yesus itulah tubuh dan darah Yesus. Hari ini kami mau Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau melayakkan kami menjadi orang yang berkenan padamu. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Baik yang di tempat ini maupun di rumah-rumah. Ya, sambil mempersiapkan diri yang di rumah maupun di tempat ini. Kita katakan dulu, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada aku. Bapa, ku cintamu. Mari kalau kita setelah siap, kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Kita angkat kedua tangan kita. Saya tidak tahu kehidupanmu. Tuhan tahu. Kalau engkau sedang ada di dalam ujian, persoalan atau masalah, jangan takut. Tuhan beserta dengan engkau. Dia mau mengangkat engkau, Dia mau meninggikan engkau. Saya tidak tahu apa persoalanmu, tapi jika engkau perlu pertolongan Tuhan, engkau tinggal angkat kedua tanganmu. Angkat perlahan-lahan. Rasakan Dia ada dekatmu. Dia ada lebih dekat daripadamu. Jangan takut akan ujian dan percobaan. Jika engkau bersama dengan Tuhan, tidak ada yang dapat mengalahkan engkau. Oh, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Daulah yakin sembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Di tahta aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Mari kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Engkau terus membawa kami untuk masuk dalam penyembahan-Mu ya Tuhan. Engkau terus membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan bahwa hadirat-Mu menyertai setiap kehidupan kami sangat kuat ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Biar kami terus mengalami lawatan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarkan kami terus mengalami kehadirat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa mengangkat tangan kami buat gembala kami Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan kami terus diingatkan untuk kami terus kuat ada di dalam Engkau ya Tuhan. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat berlipat kali ganda Engkau curahkan atas kehidupan gembala kami beserta keluarganya. Engkau lindungi dan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Keluar masuknya Engkau pagari ya Tuhan. Engkau terus sertai ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan, kekuatan daripada-Mu Engkau curahkan atas kehidupan gembala kami ya Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan punya gembala yang baik ya Tuhan, yang terus memberikan teladan buat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga pelayanannya Tuhan akan menjangkau ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat siang hari ini. Kami juga mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau terus bawa bangsa kami ini untuk semakin hari semakin berkenan Tuhan. Engkau terus sertai pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden Jokowi Tuhan dan wakilnya beserta menteri-menterinya, jajaran-jajaran yang di bawahnya kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Engkau juga terus memelihara, memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan buat presiden kami ini ya Tuhan. Biarkan semakin hari Indonesia ini semakin maju Tuhan. Indonesia semakin hari mengalami kesejahteraan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemilu yang sudah kami lewati ya Tuhan dengan aman dan damai ya Tuhan. Kami percaya itu semua karena Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya presiden yang terpilih yang akan datang itu adalah presiden yang takut akan Tuhan, presiden yang nasionalis, presiden yang terus membawa perubahan untuk semakin hari Tuhan semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Kami menyerahkan juga Tuhan gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta para wakilnya dan keluarganya, beserta ketua rayon, ketua CK, bahkan gembala-gembala GUL Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Engkau pelihara, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Perlindungan-Mu senantiasa sempurna ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan gembala CK4 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Williar Kauntu beserta keluarganya, beserta juga gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan juga menyertai, sehingga CK4 ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari Tuhan akan memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan juga Tuhan sekali lagi buat gembala kami dan keluarganya Tuhan, beserta Ibu Helen, anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan keluarga besar ini ya Tuhan. Biarkanlah orang-orang yang berkaitan darah dengan keluarga hamba-Mu ini Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, berkat-berkat-Mu Engkau limpahkan. Demikian juga Tuhan Pak Wisnu beserta Ibu Susi beserta anaknya Adit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang senantiasa pelihara usaha pekerjaannya Tuhan, buat berhasil dan beruntung, dan terus jadikan berkat Tuhan dimanapun Pak Wisnu dan keluarganya berada ya Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan Kau bangkitkan generasi anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Anak-anak muda yang cinta akan Engkau, anak-anak muda yang takut akan Engkau ya Tuhan, anak-anak muda yang hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan penuaian jiwa-jiwa di generasi anak-anak Yeremia ini akan terjadi ya Tuhan. Kami percaya Engkau kirimkan juga di tempat ini Tuhan anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan juga jemaat-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat para jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang mengalami kelemahan Kau berikan kekuatan, bahkan yang mengalami permasalahan Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau menerima berkat ya Tuhan yang daripada-Mu. Aku berdoa Bapa, bagi setiap mereka yang ambil bagian untuk Tuhan menunjang pembangunan gereja-Mu.
Biarlah ketika aku mengangkat tanganku, Engkau memberkati mereka Tuhan yang telah memberikannya dengan berlipat-lipat kali ganda. Usaha pekerjaannya Tuhan jadikan kelancaran, kemudahan, dan Engkau berkati berlimpah-limpah. Mereka yang belum ambil bagian Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau berikan Tuhan di dalam segala kasih-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Semua persembahan yang kami telah persembahkan, baik itu perpuluhan, baik persembahan umum, semua itu datang daripada-Mu. Maka Tuhan menjadikan itu menjadi seperti benih yang ditanam di Tuhan di tanah yang subur, dan akan berlimpah-limpah. Setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan, mereka diberkati, sehat, kuat, panjang umur, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, Engkau lengkapi kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami angkat kedua tangan kami. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, menyertai kita dengan kasih setia itu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur kita sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kita akan bersama Dia di dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa,
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.